Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, iza hadasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk nikmat panjang umur, yang kesemuanya itu yang dapat menghantar kita, yang dapat menghadirkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Kita berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita, yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Jamaah yang berbahagia, bahwa sebagai khotib sudah selayaknya mengajak, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian imtisalul awamiri wa jinabun nawahi. Kita menjunjung tinggi segala perintah Allah dan kita jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian berbahagia, sifat yang paling berbahaya adalah sifat orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat bohong. Ada beberapa tanda-tanda orang munafik. Di antaranya orang munafik itu iza hadasa kazaba, kalau dia bicara, dia cerita, dia ngomong kazaba, dia bohong. Cerita ini, cerita itu, melihat ini, melihat itu, dia berbohong. Itulah ciri-ciri orang yang munafik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita termasuk orang munafik? Tinggal raba diri kita, tinggal introspeksi diri kita. Siapakah kita sebenarnya? Selanjutnya ciri-ciri orang munafik, iza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, dia mengingkari janji. Misalnya dia janji kepada temannya, saya akan berkunjung ke rumahmu besok hari jam 7. Ternyata sampai ditunggu-tunggu jam sekian tidak hadir. Atau dia mempunyai hutang sekalipun, dia akan lunasi. Tergantung dari kita pribadi masing-masing. Di manakah posisi kita yang sebenarnya? Dan juga waiza tumina khana. Orang munafik apabila dikasih amanat, dia khianat. Dia tidak jujur, dia banyak gaya. Dititipin sesuatu barang oleh temannya atau orang lain, tidak disampaikan. Saya nitip uang saya nih 100.000 untuk dijariahkan di masjid ini, tapi tidak dijariahkan. Itulah dia orang-orang yang munafik. Saudara, jangan dianggap ringan. Cerita bohong, janji palsu, janji bohong, nggak tepati janji, diamanatin,
Enggak amanah, saudara. Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an, dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang yang munafik nanti akan ditempatkan di tempat yang paling bawah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walan tajidalahum nasira, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan secuil pun, sedikit pun. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, jauhinlah dari sifat-sifat seperti ini. Jangan sampai diri kita termasuk tergolong orang-orang yang munafik, yang ancamannya sangat. Saudara sekalian yang berbahagia, mumpung kita masih bisa perbaiki diri kita, kita jauhi sifat-sifat seperti itu dan kita barengi dengan amal-amal soleh, saudara. Sebelum kita tua renta, sebelum kita sakit, sebelum kita sempit, mari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah. Sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Di antaranya pelihara 5 sebelum 5, atau datangnya 5, syababaka qabla haramika. Selagi kita masih muda, masih gagah, masih cakep, masih berdiri jejeg, masih bisa bangun malam, marilah kita laksanakan salatul lail. Tidak yang muda saja, bahkan yang tua sekalipun. Yang tua nyadar, saudara, bahwa umur kita tidak akan panjang, tidak sampai 200, 150 tahun, nggak sampai. Kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'ina sanatan. Umur umatku berkisar di antara 60 dan 70 tahun. Tinggal kita introspeksi, tinggal kita raba diri kita, raba iga kita. Sudah berapa tahun saya usianya? Kalau sudah 59 tahun, masa ghalib, masa biasanya di umur 60 sampai 70 tahun, disitulah orang akan dipanggil oleh Allah SWT. Mumpung umur masih ada, jasa banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih sehat, kata Rasul, wasihataka qabla saqmika. Di waktu kita sehat, jaga sebelum kita sakit. Kalau sudah sakit, sudah asam urat, sudah kolesterol segala macam, boro-boro bangun malam, saudara. Padahal bangun malam itu pahalanya sangat besar. Kita bangun di tengah malam dari jam 2 pagi sampai jam 3. Setelah itu kita adakan sholat yang namanya sholat witir dan lain sebagainya. Setelah itu kita nunggu subuh, saudara. Yang dikatakan pahala subuh, dikatakan rakaatani qabla subhi afdalu minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat sebelum subuh yang 2 rakaat lebih mulia daripada dunia serta seisinya, saudara. Selanjutnya, kalau kita punya harta sekarang, harta kita hanya titipan, saudara. Makanya Rasul bilang, wa ghinaka qabla fakrika. Selagi kita ada, selagi kita cukup, selagi kita kaya, infaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita udah miskin, nggak punya harta, mau apa yang kita infakkan, saudara? Selanjutnya, wa faraghuka qabla syughlika. Dan di waktu kita banyak waktu senggang, banyak waktu kosong, ada pengajian. Tadi saudara panitia ada pengumuman, besok ada pengajian, ada tahfidz Al-Quran, ada pengajian subuh dan sebagainya. Datangi masjid ini. Kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Saudara, yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Selagi kita hidup, saudara, harus bisa banyak-banyak amal khairat, banyak-banyak amal soleh. Karena kalau kita sudah mati, saudara, tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya keluarga, tidak ada gunanya lagi selain daripada dikatakan iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Kalau kita sudah meninggal dunia, putus hubungan dengan dunia kecuali yang 3. Yang pertama, saudara, sedekahun jariyah.
sedekah jariah. Banyak-banyak sedekah jariah di masjid sini, di masjid lain yang masih membutuhkan. Ulurkan tangan kita, bagi rezeki kita sebagian. Saudara, kalau kita sudah mati tidak ada lagi manfaatnya. Yang dikatakan kalau kita punya anak, waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan. Kalau kita didik dengan benar, insya Allah anak kita jadi anak soleh, saudara. Itulah dia aset masa depan untuk kita hidup di akhirat. Saudara-saudara sekalian, itulah sekelumit khutbah saya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang halal. Rezeki yang halal yang banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba pergi umroh, daftar haji, infak, sedekah anak yatim dan duafa, supaya nanti dikubur di alam kubur sana kita mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit hanya itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.